Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan mengenai hadis yang ketiga, ya. Masih tentang puasa. Baik. Sebelum membahas puasa, kemarin ada pertanyaan tentang zakat perhiasan, ya, Bu, ya. Baik. Di antara jenis zakat yang wajib ditunaikan disebut dengan zakatul huli. Disebut dengan zakatul huli, itu zakat perhiasan. Perhiasan mana yang dimaksud? Perhiasan terbagi dua. Perhiasan yang terbuat dari objek wajib zakat, emas dan perak, dan perhiasan yang tidak termasuk objek zakat yang selain emas dan perak. Contohnya mutiara. Ada yang punya mutiara di sini, Bu? Saya belum pernah melihat mutiara masalahnya. Kalau punya, bawa ke depan, ya. Lihat doang. Atau intan, berlian, atau apalagi yang berharga, zamrud. Pokoknya selain emas dan perak maka tidak wajib zakat. Tidak wajib secara syariat, tapi wajib secara perasaannya. Oke. Tidak wajib sebagai dalam syariat, tetapi merasa selalah sebanyak aktiviti, banyak perhiasan, tidak rajin bersedekah, gitu kan. Ya. Dan yang wajib secara syariat adalah perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Bukan dulu, belum wajib, ya. Kok saya bilang wajib aja langsung, ya. Jadi perhiasan ada dua, perhiasan yang bukan emas dan perak tidak wajib zakat, dan yang dimaksud di pembahasan para ahli fikih adalah emas atau perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Dan ini ada 3 pendapat ulama mengenai apakah dikeluarkan zakat perhiasan atau tidak. Perhiasan berupa emas dan perak. Pendapat yang pertama, seluruh ulama sepakat. Sebelum masuk ke 3 pendapat tadi, ada 2 kesepakatan, ya. Seluruh ulama sepakat apabila perhiasan itu tidak dipakai, apabila perhiasan itu tidak terpakai atau terletak begitu saja, ya, walaupun bentuknya bentuk perhiasan seperti gelang, kalung, cincin, apalagi anting, mungkin mahkota, atau bentuknya tas, mungkin emas, gitu kan, atau baju. Ada, Bu, baju, Bu, dari emas, Bu. Tapi walaupun dia berbentuk sebagai perhiasan tapi tidak pernah dipakai, maka dia keluar zakat, wajib keluar zakat sebagai zakat emas, ya. Namun kalau perhiasan itu walaupun dia pas-pasan nisabnya, ya, maksudnya 85 gram atau 20 dinar, kalau walaupun dia pas-pasan tetap wajib keluar zakat. Maksudnya pas ngepas ini nisabnya. Kemudian kalau emas perhiasan itu dipakai atau perak itu dipakai ganti-gantian, misalnya
hari ini pakai yang itu, hari ini pakai yang ini, besok pakai yang itu, gitu ganti-gantian. Pokoknya terus dipakai. Maka di sini ada 3 pendapat ulama. Ada 3 pendapat ulama. Pendapat mayoritas dalam mazhab Syafi'i itu tidak dikeluarkan zakatnya. Pendapat mayoritas ulama, dan termasuk juga mazhab Syafi'i, tidak dikeluarkan zakatnya. Kalau dipakai ya Bu ya. Ya. Ibu punya meh sekian ratus gram gitu. Pakai gitu ganti-gantian. Enggak wajib keluar zakat. Pendapat yang kedua, wajib zakat apabila sampai nisab 850 gram, sekilo kurang 1,5 on. 850 enggak, 850. Jadi kalau sudah 10 kali lipat dari wajib nisab 850 gram, itu kan hampir sekilo kurang 1,5 on. Itu baru keluar zakat. Kalau emasnya sebanyak itu. Walaupun dipakai kalau sudah sampai 850, maka itu dipakai. Baik, ini pendapat yang kedua di tengah-tengah. Pendapat yang ketiga, tetap keluar zakatnya kalau sudah sampai nisab 85 gram, tetap keluar zakatnya 85 gram. Dihitungnya, tahu kan Bu caranya? Misalnya Bu koleksi perhiasan nih, setiap bulan beli emas, beli cincin gitu kan. Enggak sekali sebulan Ustaz, sekali sepakan boleh ameh kami Ustaz. Oh boleh, sekali sepakan boleh ameh, beli ya sacukim gitu, beli sacukim gitu kan. Perhiasan gitu kan, beli perhiasan, maka diperhatikan itu kapan dia sudah sampai nisab, catat tanggalnya. 85 gram ditimbang semuanya pas 85 gram, 00 gitu kan. Itu kapan? Sekarang tanggal berapa Sya'ban misalnya? 10 Sya'ban misalnya. 10 Sya'ban tahun 1445 Hijriah, tanggalnya dari Hijriah. Apabila tidak berkurang emas Ibu segitu sampai tahun depan atau bertambah gitu kan, maka keluar zakat 2,5%. Ya. Ini pendapat yang ketiga, pendapat minoritas. Pendapat yang minoritas ini dalil mereka adalah keumuman, bukan dari fungsi perhiasannya, tapi dari keumuman status dia sebagai zat emas dan perak. Tapi kalau jumhur atau mayoritas ulama, pendapat yang pertama tadi itu tidak wajib zakat apabila dia dikenakan. Jalan tengahnya tadi itu, jalan tengahnya ada 2. Apabila sudah sampai 850 gram, atau ibu rajin-rajin bersedekah saja. Emas banyak atau perhiasan tapi sedekah dikeluarkan juga. Jalan tengahnya demikian. Begitu juga yang perhiasannya bukan emas dan perak, seperti intan, permata, zamrud gitu kan. Nah, supaya menghindari zakat, ibu kok perhiasannya enggak mau ameh dong. Maunya intan saja, berlian saja gitu kan. Nah, itu siasat yang jelek untuk menghindari zakat. Ya Bu, silakan. Ya. Enggak jatuh. Selama dia belum sampai kepada 85 gram nisabnya, maka dia tidak wajib keluar zakat. Setelah sampai pun nisabnya tunggu dulu setahun. Kalau dalam tahun depan itu dia tidak berkurang, bahkan dia bertambah, maka baru keluar wajib zakat. Ya. Atau dikeluarkan dengan sangkaan misalnya, belum pas 12 bulan, belum pas setahun. Tapi dalam prasangka kita akan menambah ini. Berarti mengeluarkan zakat belum pada haulnya, belum pada waktunya, sempurna tahunnya juga apa-apa, boleh. Sebagaimana bolehnya keluar zakat fitrah kalau bahasa Jawa, sebelum habis Ramadan. Jadi awal Ramadan lah keluar zakat fitrah, boleh. Berarti dia husnuzon hidup sepanjang Ramadan itu kan. Baik. Kita lanjutkan pembahasan mengenai siyam ya Bu ya. Baik.
Ada Quran di sini, tolong pinjam Quran. Ya. Si Kemarin kita bahas mengenai saum Ramadan yang merupakan puasa tipe wajib bahkan rukun Islam. Sebagaimana sholat, ada sholat sunnah dan ada sholat wajib, ada sholat wajib dan sholat sunnah. Begitu juga sebagaimana ada infak wajib, ada infak sunnah. Sebagaimana ada yang demikian, begitu juga ada puasa wajib dan puasa sunnah. As-saumu secara bahasa, as-siyam secara bahasa menahan. Inni nazartu lirahmani sauma. Aku bernazar kepada Allah untuk tidak bicara, maksudnya menahan bicara, sauma. Jadi as-saum atau as-siyam maknanya menahan secara bahasa. Secara istilah ialah menahan diri segala membatalkan puasa mulai dari terbit fajar, artinya mulai dari waktu sholat subuh hingga terbenam matahari. Itu disebut dengan siyam secara istilah syar'i. Dan siyam ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib diantaranya kemarin puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarat, puasa nazar, dan ada puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa tengah bulan Ayyamul Bid, puasa Daud, puasa Daud, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Syawal 6 hari, dan lain sebagainya. Namun puasa yang wajib yang dimaksud pada hadis wasaumi Ramadan, maksudnya adalah puasa Ramadan. Dan ayatnya turun yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Satu halaman lebih. Satu halaman ya, lebih dikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Lafaz ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini menjadi dalil bahwasanya yang wajib puasa Ramadan itu ialah muslim. Apabila seseorang muslim dia puasa lalu dia murtad misalnya, maka batal puasanya. Maka salah satu pembatal puasa yang pertama adalah murtad. Kalau orang murtad sebenarnya banyak konsekuensinya, tidak hanya itu ya. Apabila dia memiliki suami muslim, perempuan ini, ibu ini murtad, maka dia pisah suami-suaminya. Cerai otomatis, auto cerai. Itu juga seorang laki-laki, dia muslim tadinya, punya istri muslimah, kemudian kalau dia murtad, maka auto cerai dengan suaminya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang Islam. Ini kalau kacamata syariat ya. Artinya yang wajib berpuasa itu muslim, tambah lagi akil balik. Nah, kalau dari sisi bukan dari sisi fikih ya, dari sisi tafsirannya ya ayyuhallazina amanu, ya, maka yang baik akan baik puasanya itu orang-orang yang memiliki iman kepada Allah. Jadi kalau kita merasa yakin dengan Allah sebagai Rabb kita, maka iman menjadi pangkal atau energi seseorang melakukan ketaatan ibadah. Jadi kalau kita tak sanggup berpuasa, tanya iman kita. Ada orang yang tidak berpuasa maka diragukan keimanannya. Bisa dia kafir atau fasik, itu aja kemungkinannya. Kalau orang tidak puasa Ramadan, kemungkinannya dua aja bu. Kalau tidak fasik, kalau tidak kafir. Kapan dia dikatakan fasik? Kalau dia malas alasannya. Dan dia masih mengakui itu syariat Islam. Puasa itu wajib, tapi yang bukan yang malik. Dia fasik dia. Dalam hukum Islam, orang fasik ini ditangkap dan disuruh tobat 3 hari. Dalam pemerintahan Islam. Nah, kalau tidak kafir, kalau dia menganggap Ramadan itu tidak wajib berpuasa, maka dia statusnya kafir. Ya ayyuhallazina amanu. Kemudian lafaz kutiba artinya diwajibkan. Dan ini menjadi satu kata ini menjadi dasar wajibnya puasa Ramadan. Kalimat
kutiba. Maknanya furidah, difardukan, diwajibkan. Alaikum, ke atas kamu. Yaitu siapa itu? Al-mu'minun, orang-orang beriman. Yang disebutkan di pangkal ayat. Apa yang diwajibkan? As-siyam, puasa. Puasa di sini maksudnya as-siyam di sini bukan puasa dalam makna bahasa, bukan. Diwajibkan atas kamu menahan, bukan. As-siyam di sini adalah makna secara istilah. Makna secara istilah. Yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian. Siapa orang-orang sebelum kita? Maksudnya adalah al-anbiya wal umam as-sabiqah, para nabi dan rasul terdahulu dan umat-umat terdahulu. Ini menjadi dasar bahwasanya ibadah puasa itu bukan syariat yang baru, melainkan syariat yang sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Ya, bahkan tidak hanya puasa, Bu. Seluruh ibadah yang kita kenal hari ini itu ada pengamalannya di zaman terdahulu. Sebagaimana ada syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna titik Rasulullah, tergantung nabinya. Kalau syahadat di zaman Nabi Nuh, ya wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Kalau zaman Nabi Musa tentu wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Zaman Nabi Isa tentu wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Kan begitu. Begitu juga sholat. Sholat itu sudah fardu, diwajibkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Ya. Begitu juga dengan haji umrah sudah ada di zaman dulu. Begitu juga dengan zakat, sedekah, ibadah kurban sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi assalam. Walaupun di zaman Nabi Adam bentuk ibadah kurbannya berbeda. Boleh kurban dengan tanam-tanaman, boleh kurban dengan hasil bumi, dengan sayur-sayuran, buah-buahan. Ya. Kurban pertama adalah kurbannya Habil dan Qabil. Tahu kisahnya kan, Bu? Ya. Habil dia membawa hasil ternak karena dia peternak. Qabil membawa hasil sayur-sayuran, ya. Hasil bumi berupa sayur-sayuran, buah-buahan karena dia seorang petani. Diterima kurban Habil bukan lantaran si Qabil bawa sayuran, bukan, karena memang dia bawa yang jelek begitu. Nah, dalam syariat Nabi Muhammad SAW, kurban itu hanya boleh 3 jenis hewan: sapi, kambing atau domba, dan unta. Tidak boleh yang keempat. Ayam bau Ustaz, tidak boleh, ya. Talu ayam Ustaz, apa lagi? Baik. Kadang ada yang mengkiaskan dengan hadis tentang fadilah mendatangi sholat Jumat di awal. Nah, kan kadang dikias-kiaskan, dianalogikan. Kata Nabi, siapa yang datang pada saat pertama pada sholat Jumat, waktu awal pertama, seolah-olah berkorban dengan unta. Siapa yang datang pada saat kedua, seolah berkorban dengan sapi. Siapa yang datang pada saat ketiga, seolah berkorban seperti berkorban kambing atau domba. Siapa yang datang pada saat yang keempat, seolah-olah dia berkorban ayam. Siapa yang datang pada saat yang kelima, seolah-olah dia berkorban telur ayam. Kawanku dianalogikannya berarti kurban boleh aja kita telur mana aja. Tak boleh. Hanya 3 jenis hewan itu: sapi, kambing atau domba, kemudian unta. Yeah. Yang paling utama yang mana, Ustaz? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan unta lebih utama karena ayat fasholli li rabbika wanhar, dan solatlah solat Id maksudnya di situ, dan berkurbanlah karena kurban di situ Allah menggunakan kalimat nahar, wanhar. Kalau nahar itu kurban unta sebenarnya. Kalau kurban menyembelih biasa pakai kalimat zabah. Ayatnya fasholli li rabbika wasbah, wanhar. Berarti unta yang lebih utama. Kemudian unta tuh dagingnya enak, makanya dianggap lebih utama. Katanya sih daging unta tuh enak. Saya belum pernah coba. Ya. Kalau melihat unta sering, tapi kalau makan daging unta enggak. Ada yang mengatakan kambing lebih utama, disebabkan karena Nabi tidak pernah berkurban kecuali dengan kambing yang dominan. Nabi pernah kurban selain kambing, tapi yang dominan adalah kambing. Allah dan Nabi korbannya Habil yang diterima itu kambing, domba. Dan ketika Nabi Ibrahim menyembelih, digantikan oleh Allah
Ismail alaihissalam dengan domba yang besar kan, bizibhin azim. Ya. Itu yang mengatakan afdolnya kurban itu dengan dengan kambing lebih afdol dibandingkan onta. Sedangkan yang mengatakan onta lebih afdol karena lezatnya dagingnya, dan ayatnya mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Inhar artinya sembelih onta. Kalau zabah itu selain onta. Ayatnya tidak berbunyi fasholli li rabbika wasbah, enggak, wanhar. Baik. Tapi yang lucunya di tempat kita umumnya yang disembelih sapi, tidak kambing, tidak onta gitu. Tapi tidak bisa disalahkan juga. Kenapa? Kenapa Bu? Kenapa sapi lebih banyak disembelih di tempat kita? Karena kambing kita kecil, banyak tulangnya daripada dagingnya. Karena kambing kita kecil, beda sama kambing di sana di Arab. Kambing di sana udah kayak sapi di sini. Maka lebih utama juga sapi dibandingkan kambing. Kok sampai ke sana sih Bu? Oh, kama aku tiba ada sih. Nah, itulah. Bisa kemana-mana ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, isyarat bahwasanya syariat puasa itu tidak baru, tetapi memang puasa itu sudah diamalkan sejak zaman umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Artinya Nabi Muhammad SAW melanjutkan syara' man qablana, istilahnya dalam ilmu usul fikih. Syariat sebelum kita, yang melanjutkan. Jadi syariat sebelum kita tuh ada yang dilanjutkan, ada yang di stop, ya, seperti menikahi saudara kandung itu di stop zaman Nabi Adam saja. Ya, sujud kepada selain Allah itu di stop, nggak boleh lagi. Terus zaman Nabi Yusuf ada sujud kepada makhluk ada. Ya, bertobat di gunung itu sudah dihapus juga. Itu syariat zaman Nabi Musa saja. Kalau sekarang kita tobat ya tinggal tobat saja, nggak usah ke gunung gitu kan. Bayangkan Bu, kalau Ibu boleh tobat kata Allah di zaman awal, kecuali baru diterima tobat kalau naik gunung di Bukit Muaru tuh. Wah, sedangkan tobat di mana saja banyak yang tidak tobat, apalagi di Sulawesinan gitu, tobat-tobat. Itu syariat terdahulu yang sudah dihapus. Yang diakuisisi atau yang dilanjutkan adalah diantaranya ialah as-shiyam. Baik itu puasa. Baik. Kemudian la'allakum tattaqun, la'alla ini menunjukkan ilat atau tujuan dari puasa, agar kamu tattaqun, senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya termasuk orang yang mengkritik ya, agar kamu dapat titel takwa. Ngapain dapat titel? Kita tidak berpuasa itu bukan untuk mendapatkan titel. Kita ini untuk tattaqun. Ya, Allah tidak mengatakan la'allakum takunu muttaqin, enggak begitu ayatnya. Agar kamu jadi orang-orang yang bertakwa, enggak. Kalau kita sudah merasa bertakwa berarti belum bertakwa itu. Tapi lafaznya lafal dengan fi'il mudhari', la'allakum tattaqun, agar kamu senantiasa merasa takut dan diawasi oleh Allah, merasa bertakwa kepada Allah, berusaha senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kepada zat atau sesuatu yang diraih, tetapi sifat. Orang yang puasa punya sifat takwa. Kapan itu? Siyam ayyaman ma'dudat, pada hari-hari tertentu, maksudnya bulan Ramadan ya. Sebagaimana firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa yang menyaksikan hilal, maka mulailah berpuasa. Bagi yang memaknai kalimat syahidah bermakna ro'a, melihat. Bagi yang memahami syahidah bermakna hadara, yaitu hadir, hidup, dia masuk Ramadan wajib dia. Jadi kalau orang meninggal tanggal 29 Sya'ban, tak wajibnya puasa kan gitu. Banyak ke puasa, ustaznya lama nikah, iyo, telah meninggal gitu kan. Jadi kalimat syahidah maknanya ada dua di situ, bermakna melihat, ya, atau dia sampai usianya di bulan Ramadan. Siapa yang apakah boleh tidak berpuasa? Boleh kalau ada uzur. Faman kana minkum maridhan, yang pertama sakit, yaitu sakit yang dikhawatirkan bisa memberikan mudarat. Tidak sakit ringan ya Bu ya. Dia sakit ringan, sariawan gitu, ada puasa di sariawan itu. Ya. Dekat dalil pula faman kana minkum maridhan, kan sakit kok. Atau ala safarin, itu sakit yang menyebabkan mudarat lebih besar. Bahkan sebagian orang sakit itu justru sehat dengan puasa.
Penyakit kanker itu salah satu terapinya dengan puasa, terutama puasa glukosa, puasa gula, ya. Karena kanker itu makanannya gula. Jadi sebagian penyakit justru obatnya puasa. Sumu fatasihu, kata Nabi, berpuasalah kamu akan sehat. Ya. Maka minkum maridun aw ala safarin, atau bersafar. Jadi kalau orang bersafar itu menjadi sebab dia boleh untuk tidak berpuasa. Namun fa'iddatun min ayyamin ukhar, dia harus mengganti pada hari yang lain. Jadi kalau sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya, ya, itu harus diganti. Baik. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang tidak mampu, maksudnya sakitnya sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit sakaratul maut gitu ya. Atau sakit yang memang rasanya karena sudah tua dan mungkin sembuh, ya begitulah kayak gitu kan. Maka dia tidak wajib qada, melainkan dia fidyah. Fidyatun. Fidyah memberikan makan 1 kali makan. Ya. Ada yang mengatakan 6,7 on bahan pokok, atau diganti dengan uang. Misalnya sekali makan di Padang berapa? 20.000 lah ya. Aduan perak 10.000, emang ibu makan perak 10.000. Kadang untuk dia sesuaikan dengan kemampuan kita makan, bukan standar minimal bisa hidup gitu ya. Kalau sapi bisa hidup 2.000 bisa hidup mah gitu kan. Beli itu agar menunda rasa lapar itu. Promah itu beli mereknya. Jadi jangan pakai standar yang rendah, tapi standar yang kita makan sehari, hari sana 20.000, 25.000, boleh ribu, ya, misalnya gitu. Baik, itu disebut dengan fidyah. Itu ta'amu miskin, maka diberikan kepada orang yang miskin. Tapi kalau ada fakir, bagus fakir gitu. Nah, situasinya kadang-kadang orang tua itu kadang udah pikun, maka anaknya wajib itu memperhatikan berapa fidyah orang tuanya. Nanti pada dia orang gaya enggak bayar fidyah, orang gaya itu kan lah pikun gitu kan. Kita yang perhatikan berapa bayar fidyahnya. Apabila orang tua itu tidak berkemampuan untuk menghasilkan nafkah sendiri, ya, maka anak yang wajib menafkahi orang tuanya, membayarkan fidyah. Baik. Nah, bagi ibu hamil yang menyusui, ini ulama beda pendapat jadi 3. Ada yang mengatakan wajib fidyah saja, karena dikiaskan dengan orang tua, lemahnya orang tua. Ya, jadi ibu hamil yang menyusui itu dikiaskan dengan orang tua yang lemah. Ya. Sehingga diwajibkan bagi orang ibu hamil menyusui itu hanya fidyah saja. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dikiaskan dengan orang yang sakit. Ya, dikiaskan dengan orang yang sakit, maka dia wajib qada. Ya. Namun ada beberapa riwayat ya dari sahabat, bahkan levelnya itu perbedaan ini sudah sampai di level sahabat yang justru membayar kedua-duanya. Orang yang hamil menyusui itu dikiaskan dengan orang yang lemah dan juga orang yang sakit, sehingga dia diwajibkan untuk qada dan bayar fidyah juga. Baik. Tapi dikembalikan statusnya bagi kondisinya kepada masing-masing ibu yang bersangkutan ya. Ya karena setiap orang itu beda-beda. Ada yang kehamilannya cuma 2 kali, itu amannya qada plus fidyah gitu. Amannya qada plus fidyah. Tapi ibu kok hamilnya 3 kali. 3 kali gitu. Ada kan yang begitu, Bu? Tiada tahun tanpa hamil gitu. Baru keluar isi lagi, baru keluar isi lagi, baru keluar isi lagi, gitu kan? Saya ada tuh teman, gitu kan? Dia bersaudara 13 orang, dia anak pertama, ya. Terus dia baru lulus kuliah, udah nikah. Jadi anaknya itu lahir pula langsung anak. Anaknya itu ya dekat usianya dengan adiknya yang paling kecil. Jadi anaknya yang pertama itu dekat usianya seperti adik dari adiknya yang paling kecil. Kebayang Bu ya? Ini saudara 3 baleh, anak pertama. Sekelas sama Bu kuliah. Lulus kuliah, emaknya masih ngendong adiknya gitu kan. Nah, istrinya hamil gitu, langsung hamil, nikah langsung hamil, lahir. Kalau yang demikian mungkin perlu dikonsultasikan apakah ibu itu wajib qada atau fidyah, wallahu a'lam. Ya, harus dikonsultasikan, status itu beda-beda. Jadi adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama itu
menjadikan kita kemudahan dan rahmat, ya. Itu rahmat bagi umat karena situasi yang berbeda-beda. Baik, apa Bu? Nah, baik. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu qadha dan fidyah juga. Qadha plus fidyah juga. Karena kalau misalnya hamilnya cuma 3 kali misalnya, kan 3 Ramadan atau 2 kali, kan relatif ringan sebenarnya. Lebih baik diqadha. Karena sehat habis itu kan. Berbeda dengan waladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu orang-orang yang sakit, yang sakit itu tidak diharapkan kesembuhannya. Tapi kalau hamil kan setelah itu sehat. Malah orang yang hamil habis melahirkan dan punya anak menyusui itu lebih sehat badannya. Lebih selama masih hidup kita ya tetap bisa sembahyang. Iya. Ya, ya. Jadi niat mengqadha'nya itu sekalian saja dan puasa Senin Kamis, tapi niatnya qadha, jangan niat Senin Kamis plus. Karena tidak boleh menggabungkan niat wajib dengan sunnah, tapi pahala dapat puasa Senin Kamis insya Allah dapat. Ya. Baik. Berniat supaya langsing gimana Ustaz? Jangan diniatkan, itu udah bonus. Ya supaya baik, jadi saya lebih condong pendapat yang mana aja sih benar gitu kan, tapi lebih afdol kita lihat kondisi orang tersebut ya. Baik, apakah dia qadha saja atau fidyah saja. Wallahu a'lam, al-ilmu indallah. Kemudian kalau saya qadha enggak ada bayar fidyah. Baik. Kemudian faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Dan siapa yang berbuat baik, tatawwa'a itu artinya berbuat baik. Secara istilah tatawwu' itu artinya sukarela, berbuat baik. Pernah dengar istilah ini Bu? Puasa salat tatawwu', pernah dengar istilah? Pernah dengar istilah itu? Salat tatawwu'. Puasa tatawwu' belum pernah. Kalau puasa sunnah sering ya, salat sunnah sering ya. Sama itu. Salat nafilah, salat sunnah, salat tatawwu', puasa tatawwu'. Tatawwu' itu artinya sunnah artinya. Secara istilah tatawwu' artinya ialah sukarela, berbuat baik ya, berbuat baik dengan sukarela. Faman tatawwa'a, bisa dilihat ayatnya Bu ya. Faman tatawwa'a, siapa yang bersukarela, maksudnya melebihkan dari fidyah yang sudah ditetapkan. Faman tatawwa'a khairan, siapa yang melebihkan kebaikan itu, maksudnya adalah melebihkan bayar fidyahnya. Oh, saya sanggup enggak hanya itu Ustaz, enggak makanan pokok Ustaz, tambahnya sedian puluh, atau jangankan 25.000 Ustaz, mau bisa bagi 10 makan orang sehari gitu. Kata Allah, fahuwa khairun lah, kebaikannya kembali kepada orang itu. Ini menjadi dasar bahwasanya jangan terlalu hitung-hitungan soal syariat itu. Ya, memang segala sesuatu itu ada angkanya. Misalnya zakat 2,5%, jelas pas-pas benar 2,5%. Zakat fitrah besarnya berapa liter Bu? Berapa zakat fitrah? 10 tekong. Berapa zakat fitrah Bu? Ada ingat? 3 liter ya. Ulama beda pendapat juga itu. Maka jangan ambil pendapat yang paling ringan gitu. Lebihkan saja ya. Jangan terlalu perhitungan. Karena apa kata Allah? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Wa anta Ada 2 pendapat. Pendapat mayoritas ulama dengan makanan pokok. Bukan beras ya Bu ya, makanan pokok di daerah tersebut. Ya, kalau daerah kita makanan pokoknya nasi, berarti yang dikeluarkan beras. Ya, kalau di Arab makanan pokoknya gandum, kurma, dulu zaman Nabi kurma. Maka itu yang dikeluarkan. Baik. Ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, mayoritas ulama berpendapat zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok. Ya. Yang kedua, ada yang berpendapat dengan uang. Itu mazhab Abu Hanifah. Kenapa ada perbedaan begitu? Dasarnya ialah
Bagi yang memandang zakat itu harus makanan pokok, karena memandang ini sebagai ibadah, yang mana ibadah itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita menutup mata dari hikmahnya. Pokoknya ibaratnya begitu, gitu. Tentuannya ya begitu, gitu. Dari sononya mah begitu, ya udah begitu. Namun bagi mazhab Abu Hanifah memandang bahwasanya sebab disyariatkannya makanan pokok itu, disyariatkannya zakat fitrah itu, zakatul fitri itu untuk menghindari ada orang yang meminta-minta dan berkekurangan di hari raya. Ya. Jadi kekurangan orang mungkin beras tidak kurang, karena makanan tidak kurang, tetapi piti membeli baju lah dong. Uang untuk beli sejadah tak ada, uang beli mukena tak ada. Jadi ada hikmah dan ilat di situ yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah atau mazhab Abu Hanifah Hanafi. Ya. Jadi kita pilih yang mana, itu dikembalikan pada masing-masing. Boleh pakai uang, boleh juga dengan zakat. Kalau kita pakai uang berarti kita melihat maslahat dan hikmahnya. Jadi melihat kontekstualnya. Tapi kalau dengan dengan makanan pokok, melihat secara tekstual. Memang Nabi SAW bagi-bagi makanan gitu, makanan pokok. Tapi kalau disebut tekstual enggak juga, karena Nabi membagikan gandum dan kurma. Kalau kita menganggap tekstual sekali gitu kan, ya sudah berarti kita gandum kurma juga kan begitu. Masalahnya kita dibagikan gandum, siapa yang ngolah nanti? Siapa yang bikin? Makanya maka disebut bahan pokok itu juga ijtihad. Ijtihad dalam menarik ilat atau sebab kenapa itu difardukan. Nah, jadi begitu. Dua-duanya tidak ada persoalan. Jadi kadang di masyarakat ini terlalu hal yang seperti itu diperuncing. Sehingga orang yang berzakat dengan mengeluarkan zakat fitri dengan dengan beras itu membid'ah-bid'ahkan, menyesatkan orang yang dengan uang. Kalian ini ahli bid'ah nih, enggak namanya zakat tuh yuk pakai bare gitu kan, pakai makanan pokok gitu kan, ibadah gitu kan. Bagi yang dia mencaci maki orang yang pakai uang, pun begitu. Kalian ini enggak logis ini. Agama terlalu saklek gitu ya. Akhirnya dua kelompok umat Islam saling serang menyerang. Yang galak sih ya. Setan orang kapi ya. Ya. Islam, kita berislam ini Bu, dalam memahami fikih itu harus luas. Ya, harus lapang dada. Ya, Bu, yang pakai makanan pokok boleh, silahkan. Yang mau pakai uang juga boleh. Silahkan. Dua-duanya terpakai insyaallah. Baik. Yang salah itu yang tidak keluar zakat. Nah, itu yang salah. Pakai uang boleh, pakai beras boleh, yang tidak boleh itu pakai oli. Oli bekas. Ya. Baik. Sampai mana tadi ini? Baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan kalau kamu berpuasa itu yang terbaik kata Allah jikalau engkau mengetahui. Ya. Ini yang saya maksud, sering saya sampaikan di jamaah. Usahakan ketika Ramadan kita jangan sakit. Ya. Usahakan ketika Ramadan jangan sakit, sehingga kita menjadi tidak bisa puasa. Karena pada hakikatnya kata Allah wa antasumu khairul lakum. Karena berpuasa itu yang ideal, itu yang terbaik. Ya. Tapi kalaulah takdirnya sakit, usahakan tidak sakit itu maksudnya menjaga kesehatan selama di luar Ramadan gitu. Ikut di luar Ramadan seboleh bulan semuanya dipupuh ya. Ya maksudnya makan tidak dikontrol, ya tidur istirahat tidak diatur, stres tidak diatur. Akhirnya pas Ramadan sakit. Seboleh bulan sehat, pas Ramadan sakit. Berarti tidak mendapatkan keutamaan. Ya. Atau begitu juga safar tadi. 11 bulan dia di rumah, pas Ramadan dia jalan-jalan. Jalan-jalan ke Eropa, gitu kan? Kok enggak puasa alasannya safar. Ada yang begitu, ada kejadian asli di Saudi, ada orang kaya di Saudi, dia tidak pernah puasa Ramadan. Dia muslim. Dan dia cara menghindari kewajiban puasa, dia jalan-jalan ke Eropa. Pernah tahu cerita itu?
Tidak tahu. Orang Arab Saudi itu kan kayak kaya. Jadi kalau musim panas datang, Ramadan itu kan musim panas. Kan tidak nyaman di luar rumah itu. Daripada bosan di rumah terus pakai AC, mereka pergi ke negara Eropa atau negara-negara yang suhu udaranya moderat gitu atau agak dingin gitu kan. Itu kebiasaan orang Arab tuh, Bu. Jadi sebagian itu kalau di Arab Saudi aturan pakaian perempuan kan pakai abaya, hitam itu kan, pakai cadar. Nah, tiba-tiba di Turki telanjang. Iya. Ini aib. Gitu. Karena di sana berwajibab itu kewajiban negara, bukan kesadaran. Kalau kan kesadaran di situ. Nah, itu negara yang menangkuk ibu itu kan, kalau enggak kayak wajibab kan. Nah, kalau Saudi tangkuk. Nah, makanya ketika mereka liburan, mereka keluar negeri, mereka bebasnya. Nah, begitu. Jadi beragama dari ini fakta, ya. Kemudian dia waktu datang Ramadan untuk menghindari kewajiban Ramadan, dia jalan-jalan ke Eropa. Pergi dia ke Inggris, dingin gitu kan. Setiap Ramadan begitu apa lo sama keluarganya loh, gitu kan. Sampai akhirnya dia sakit perut. Udah bertahun-tahun dia melakukan begitu, itu disebut dengan hilah. Hilah itu artinya siasat. Hilah syar'iyah, orang yang mensiasati syariat. Kan kata Allah kan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin." Oh, berarti saya safar aja dah. Pas Ramadan wah safar jalan wah gitu kan, maka tidak wajib puasa. Ya diganti nanti musim dingin. Diganti di musim dingin gitu kan. Akhirnya dibuat demikian, akhirnya dia sakit perut. Banyak dokter tidak tahu sakitnya kenapa. Sampai dia ketemu dengan dokter yang ada di Jerman. Kata dokter di Jerman ini, dia cerita, Bapak kan Muslim kan, dari Arab Saudi, ya Muslim kan ada syariat puasa kan, ada aturan agama puasa Ramadan. Iya dokter, tapi saya nggak mau puasa. Di bulan Ramadan tuh saya sengaja liburan gitu. Nah, coba deh Pak puasa deh gitu. Coba nanti puasa. Setelah itu dia puasa, akhirnya tidak lama setelah sebulan dia puasa, berturut-turut sebulan, nah, sehat dia. Dan dokter tadi itu dia agamanya bukan Islam, kafir dia, lagi riset tentang Islam, tentang belajar Islam. Pas tahu apa itu sembuh, dia masuk Islam dokter itu. Ini kejadian asli di Saudi. Ya. Baik. Baik. Kemudian syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Dan kalimat syahrul Ramadan ini menjadi tafsir ayaman ma'dudat pada pangkal ayat 184. Yang dimaksud dengan ayaman ma'dudat itu syahrul Ramadan. Syahr artinya bulan Ramadan. Ramadan itu Ramadan. Bulan Ramadan diwajibkan puasa. Jadi ketika Allah mendefinisikan Ramadan, apa kata Allah? Syahrul Ramadana allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan puasa. Enggak. Karena sudah jelas. Syahrul Ramadan itu dikatakan dalam ayat 185 bukan bulan puasa. Syahrul Ramadan itu definisinya adalah alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan yang turun di dalamnya Al-Qur'an. Kalau bulan Ramadan bulan puasa sudah maklum ya. Sudah maklum. Namun Allah menjelaskan Ramadan itu definisinya adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran menjadi utama dan paling utama. Ya Bu ya. Sekarang saya tanya, dalam 12 bulan Hijriah itu mana bulan yang paling utama? Ramadan. Lebih utama dari bulan haram, Bu. Kalau Ashhur al-Hurum atau bulan-bulan haram itu ada 4 kan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, gitu kan? Itu 4 bulan yang paling utama dalam 12 bulan. Tetapi ada satu bulan yang dia bukan haram, tetapi dia paling justru nomor 1 melejit. Itu bulan Ramadan. Disebabkan karena apa? Karena di dalamnya unzila fihil Qur'an. Karena di dalamnya turun Al-Qur'an. Sekarang saya tanya, kota yang paling utama di seluruh dunia kota apa? Mekah Al-Mukarramah. Kenapa? Tempat turunnya Al-Qur'an. Nabi yang paling utama siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau mendapatkan Al-Quran. Malaikat yang paling utama siapa? Kenapa? Karena beliau yang membawa Al-Quran. Malam yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Karena malam turunnya
Nah, jadi segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran dia menjadi nomor satu. Ya. Itu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bahasa yang paling utama bahasa apa, Bu? Kenapa? Karena Quran berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kalau ada dua jenazah nih, yang mana duluan dikuburkan? Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi Nabi pernah akan menyolatkan dua orang sahabat, ditanya sama Nabi, siapa yang paling banyak hafalannya? Si Anu ya Rasulullah. Itu duluan. Siapa yang paling diutamakan kalau menjadi imam? Orang yang paling banyak dan paling bagus bacaan Qur'annya. Gitu kan? Siapa yang paling tinggi derajat di surga? Orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Iqra wartaqi. Terus baca dan naik sesuai dengan ayat yang kamu baca di dunia. Jadi kalau orang hafalannya 3 kul ya segitu lah berhenti lah gitu. Jadi kalau dia hafal Al-Baqarah, tinggi derajatnya. Baik. Kemudian jadi kenapa di tengah-tengah pembahasan tentang puasa, Bu, jadi ayat 183 sampai 187 itu kan pembahasan tentang puasa, Ibu ya. Tetapi kenapa nyempil dalam tanda kutip pembahasan Quran? Kenapa nyempil pembahasan tentang Al-Quran? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Kenapa, Bu? Karena syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Makanya amalan yang paling utama di bulan Ramadan setelah puasa Ramadan adalah baca Al-Quran. Baik. Makanya para ulama terdahulu kalau udah masuk bulan Ramadan tidak ada pengajian selain pengajian Quran dong. Imam Malik itu mengasuh pengajian hadis dan fikih mazhab Maliki kan. Ketika masuk bulan Ramadan stop. Kitab Al-Muwatta itu ditutup. Kitab hadis ya fikih ya. Ganti tafsir Quran. Jadi semua pembahasan ketika bulan Ramadan itu pembahasannya tentang tafsir. Kok tafsir? Karena yang disebut membaca Al-Quran itu sebenarnya pemahamannya adalah bukan sekedar membaca begini, tapi dibahas, dipahami, dilihat kandungannya, dipelajari isinya, itu yang membaca Al-Quran sebenarnya. Baca-baca gini itu pembacaan yang level paling bawah. Ya. Jadi membaca Quran ini ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah membaca hurufnya. Itu dapat pahala iya, tapi belum sampai kepada maksud. Baru dapat berkah pahala gitu kan. Ya. Baru dapat pahala ta'abbud istilahnya, ta'abbudiyah. Ya, kita baca dapat 1 huruf 10 kebaikan kan begitu. Itu level membaca paling bawah gitu kan. Namun yang disebut dengan membaca Al-Qur'an itu adalah allazina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawatih. Itu membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benar membaca. Allazina yu'minuna bihi, itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Haqqa tilawatih itu di antara tafsirannya ialah memahami bacaan itu. Nah, itu. Makanya sering saya kampanyekan di mana-mana campaign bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan tafsir Quran. Bulan Ramadan adalah bulan tafsir Quran. Tafsir itu artinya penyingkapan, pengungkapan tafsir itu. Karena yang tidak nampak oleh kita ketika kita baca. Makanya perlu ilmu tafsir, ilmu ta'wil. Ya. Ya, Bu, silakan. Makanya saya pulang ke Padang. Makanya saya balik ke Padang, Bu. Karena itu sebabnya saya pulang ke Padang. Kalau enggak karena itu mungkin enggak ke Padang saya. Karena 15 tahun saya di Pulau Jawa, itu saya melihat banyak masjid, banyak buya, banyak kiai yang mengaji tafsir. Khataman gitu. Jadi mengkhatamkan tafsir dari awal sampai habis, ulang lagi gitu. Itu banyak di Pulau Jawa. Cuma sampai waktu saya rasanya belum ada yang begini di Kota Padang.
tersumbar rasanya sebelum ada gitu. Makanya saya mulai merintis 3 tahun yang lalu di Masjid Al-Hakim setiap hari Rabu. Di Rabu setengah 10 pagi. Nah, terus saya kembangkan lagi setiap Rabu kedua ketiga di Masjid Mujahidin. Dari awal tuh Bu, dari Al-Fatihah. Baru jalan 2 bulan inilah gitu. Jadi niatnya nanti mengkhatamkan tafsir dari awal sampai habis gitu. Baik, kenapa Bu? Ada apa bisik-bisik? Oh iya, dan kadang kalau pengajian ini malah libur kalau bulan puasa. Rugi, justru makin ramai pengajian sebenarnya. Seharusnya di bulan Ramadan itu makin ramai. Cuman kadang ustadznya nggak kuat, ya kering. Nah, tidak bisa masuk teh telur kan. Ya. Jadi itu tantangannya kalau Ramadan. Baik. Jadi beda Bu, kalau kita ngaji di luar Ramadan sama dalam Ramadan beda. Ya. Beda keberkahan dan ilmu yang diberikan Allah ketika kita membaca Quran, tafsir di luar dalam Ramadan. Lebih terima, lebih masuk ketika Ramadan itu. Baik. Nah, sebenarnya di kalangan akademisi atau para ulama, bulan Ramadan itu disebut dengan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Tetapi sebenarnya Sya'ban disebut juga dengan bulan Syahrul Qurra, bulannya pembaca Al-Quran. Kenapa dari Sya'ban seharusnya mulai intensif baca Quran? Untuk persiapan Ramadan. Ya, jadi kalau orang tiba-tiba baru baca Quran di Ramadan, biasanya itu punduang, istilahnya berhenti. Ya. Sama kayak orang tarawih baru beraja sholat tarawih, sholat malam di masjid, baru beraja kamu saji Ramadan, itu biasanya tak tahan lama. Ya. Sepakan pertama surami saji lain. Sudah tuh lah pindah jamaahnya ke tempat yang lain gitu kan. Begitu juga sebenarnya bulan Ramadan, bulan Quran iya, tapi Sya'ban inilah bulan Qurra, bulan pembaca Al-Quran. Ya. Saya sering menyampaikan ke jamaah, persoalan kita jadi makmum di belakang imam itu apa Bu? Kalau sholat tarawih, bacaannya kan panjang Ibu ya, rakaatnya banyak. Rakaat tarawih kan berapa? Di sini 8 ya, 11 dengan witir ya. Ada yang 20 tapi jarang. Berarti kan ayatnya lebih banyak, Bu ya. Kita berdiri lebih lama kan? Nah, lebih lama kan, Bu? Halo? Iya kan? Berdirinya lebih lama daripada sholat biasa kan? Persoalan kita apa? Tidak nyambung antara makmum dan apa yang dibaca oleh imam, kan itu persoalannya. Nah, persoalan itu. Makanya ketika bulan Sya'ban ini kita belajar tuh kandungan Al-Quran itu, kandungan ayat-ayat yang familiar dibaca imam. Saya bisa katakan umumnya imam itu membaca ayat-ayat juz 30 seringnya. Dan itu memang dianjurkan karena itulah ayat yang familiar di masyarakat. Jangan jadi imam ini kadang-kadang karena banyak hafal kan, baca ayat-ayat yang tidak familiar, ini kurang bagus juga. Ya, itu ego aja gitu kan. Kalau mau ego-ego jangan jadi imam gitu kan. Jadi kita baca ayat yang familiar. Dan saya katakan kebanyakan imam-imam kalau di sini di Indonesia atau di Padang itu kebanyakan baca surat juz amma itu cuman ya. Juz ammanya pun atorik sampai ke bawah aja itu. Nah, Sya'ban ini coba baca tafsir surat-surat itu. Nanti pas masuk Ramadan, Ibu udah hafal ayatnya, sudah ngerti isinya. Jadi berdiri tidak capek. Kita sibuk dengan memahami isinya gitu. Nah, sehingga paham kita, ini ayat tentang rahmat, ini ayat tentang azab, ini ayat tentang surga, ini neraka, ini Fir'aun, ini Musa, ini doa dan lain sebagainya. Sehingga nyambung antara makmum dengan imam. Nah, persoalannya selama ini kan tidak nyambung, Bu. Imam baca apa, kita mikir apa, kan begitu. Akhirnya yang tercali apa? Mau kena kawan yang dibungkuk. Itu sajadahnya rancak loh, aku mau kena rancak. Kalau apa-apa yang dicari misalnya laporan keuangannya donatur gitu kan. Itu apa tuh enggak bayar donatur sih enggak boleh. Berarti baru 2 bulan enggak bayar. Jadi yang dilihat itu yang lain-lain gitu pemikirannya gitu.
Coba kalau kita punya modal Al-Quran dalam kepala kita, maka ketika masuk sholat berjamaah itu menjadi enak, menjadi khusyuk, ya, karena kita punya Quran. Ya. Makanya jangan tunggu Ramadan baru baca Quran. Dimulai dari Sya'ban, bahkan dimulai dari Syawal gitu. Dari Syawal mulai, Syawal yang lalu maksudnya. Baik. Dulu waktu saya belum jadi ustadz, dulu waktu saya masih SMA gitu kan, ya begitu Bu. Kadang dongkol aja sama imam nih, panjang mana imam Bu. Kadang benci gitu kan. Tapi setelah kita belajar, setelah jadi ustadz, setelah jadi santri, setelah jadi kuliah, malah kalau imam itu bacaannya terlalu pendek, kita yang kesal. Aku pendek bahan, ada niat sholat, kadang gitu, ada kesal-kesalnya gitu. Terlalu pendek, terutama di sholat subuh gitu kan. Kalau subuh dibaca 3 kul, kok bisa begitu? Padahal kata Allah dalam Quran, Inna Quran al-fajri kana masyhuda. Bacaan sholat subuh itu disaksikan malaikat, makanya dianjurkan oleh ulama fikih untuk memanjangkan bacaan sholat subuh. Memang dipendekkan, kesal kita. Ya. Pagi kalau sound sistem masjidnya bagus, gitu kan. Alhamdulillah waktu umroh tahun 2017, saya sholat di belakang imam, persis di belakang imam itu, Imam Masjidil Haram kan. Itu selain sound systemnya memang bagus ya Bu ya, mic-nya bagus ya, walaupun di outdoor tapi memang bagus ya. Itu padahal imam itu mungkin membaca ada 1 halaman lebih, 2 halaman gitu, tapi rasanya singkat sekali bagi saya, karena terlalu terhanyut di dalam bacaan itu. Nah kita paham gitu kan. Nah itu yang kita harapkan dalam sholat-sholat kita. Baik. Alhamdulillah kalau di Padang mulai ada kesadaran dari pengurus untuk memilih imam yang bagus ya Bu ya. Imam yang bagus, yang bacaan suaranya bagus, mulai ada kesadaran ke arah situ. Zaman dulu, enggak dulu. Zaman sekarang sudah mulai ada kesadaran itu. Bahkan bisa dikatakan Ramadan itu para mahasiswa studi Quran itu sejahtera. Ya karena menjadi imam gitu kan. Ada amplopnya gitu kan, lebih sejahtera dibandingkan di luar Ramadan gitu kan, berkah ya. Kemudian unzila fihi al-Qur'an allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Quran itu fungsinya yang pertama adalah hudan, sebagai petunjuk. Baik. Bayangkan kalau kita anggap Quran itu hanya teks yang hanya dilantunkan, bisa enggak jadi petunjuk Bu? Belum bisa jadi petunjuk. Kalau Quran hanya sound, hanya suara. Kapan Quran itu jadi petunjuk? Apabila kita memahami isinya, kan begitu. Quran baru berubah menjadi petunjuk apabila kita memahami kandungannya. Tapi kalau sekedar dibaca, tak ubahnya seperti kita membaca apa misalnya, tidak menjadi petunjuk. Karena Quran itu bukan sekedar bacaan, tetapi dia ilmu dan informasi. Ya. Jadi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan maksudnya pembeda antara hak dan batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ini penekanan potongan ayat ini. Faman syahida minkum falyasumhu. Siapa yang menyaksikan atau melihat Ramadan, bulan hilal Ramadan, maka dia wajib untuk berpuasa. Nah, disinilah mulai ada perbedaan di kalangan ulama. Yang memahami syahidah bermakna melihat, maka ini menjadi dasar bagi orang yang wajib ru'yatul hilal. Baik. Karena ru'yatul hilal itu memang secara tekstual, hadis-hadisnya memang ngomong seperti itu. Ya. Jika kalian telah lihat di hilal, maka puasalah. Kalau belum, maka sempurnakan Sya'ban 30, kan begitu kan. Nah, namun bagi yang berpandangan bahwasanya mulai Ramadan itu bukan ru'yatul hilal, tetapi wujudul hilal. Tapi ada wujudnya hilal, sedangkan ru'yah itu wasilah, bukan ibadahnya sendiri. Kita tahu bulan baru itu masuk, wasilahnya salah satunya di zaman Nabi ya hanya dengan mata, kan begitu. Apabila dengan perhitungan bisa tahu kita wujud hilal meskipun sudah tersembunyi, maka sudah masuk Ramadan dan wajib berpuasa. Itu pangkal masalahnya. Satu yang berpandangan secara tekstual, satu berpandangan secara kontekstual. Itu saja masalahnya. Makanya kalau kita tahu pangkal bedanya di situ, ya tenang-tenang saja Bu, ya tidak ada masalah gitu kan. Yang mau hisab silahkan ikut Muhammadiyah mulai puasa. Yang menunggu hasil sidang isbat ya silahkan juga, karena itu dalilnya juga ada. Baik. Kemudian
wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Diulangi lagi ya dari sebelumnya. Siapa yang safar, yang sakit, maka iddatun min ayyamin ukhra, wajib qada. Dan sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban, Bu. Sya'ban ini adalah injury time, saat-saat terakhir untuk mengqada. Ya, jadi kalau ada yang masih punya hutang, silakan dibayar pada bulan Sya'ban. Ya, jangan puasa sunnah kalau masih ada hutang di bulan Sya'ban. Kalau udah masuk bulan Sya'ban, jangan lagi berpuasa sunnah kalau masih ada hutang untuk puasa sebelumnya. Ya Bu ya, ada yang punya hutang di sini? Hutang puasa, nak dulu start hutang piti lagi. Baik. Kalau mazhab Syafi'i itu paling ketat dalam persoalan hutang piutang puasa ini. Kalau lewat 1 tahun, 11 bulan tidak diqadha juga, maka bayar fidyah plus fidyah. Dan itu berlaku kelipatan kalau setiap tahunnya tidak ditunaikan lagi. Berarti kalau dalam mazhab Syafi'i ya, di luar mazhab Syafi'i tidak, qadha saja. Ya, kalau ibu lebih hati-hati pakai mazhab Syafi'i, lebih afdol, lebih selamat kita. Karena kita, jadi fidyah itu dianggap sebagai denda, bukan sebagai kodok. Ya. Kalau begitu dalam mazhab Syafi'i lebih aman. Kemudian yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan senantiasa bagi kalian itu kemudahan, tidak menginginkan bagi kalian itu kesusahan. Al-yusru artinya kemudahan, al-usru ka'ain artinya kesulitan. Bahwasanya segala kebaikan yang kita lakukan itu Pak Ibu bukan kepada Allah, kembalinya kepada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya kebaikan itu buat kita sendiri. Allah tidak butuh akan ibadah kita. Dan di dalam syariat prinsipnya memudahkan, jangan mempersulit. Selama masih bisa dimudahkan, jangan dipersulit. Karena Allah sendiri mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Itu berlaku untuk semua syariat. Ya, salat kalau tidak bisa tagak ya duduk, gitu kan. Tidak bisa syahadat bicara pakai tulisan boleh. Apapun bentuk ibadah dalam syariat kita itu ada kemudahannya. Ya. Dan bagi sebagai dai, sebagai daiyah, sebagai mubalik, ustadz kita harus tahu itu. Jangan menyodorkan hal yang tersulit kepada orang-orang yang belum siap imannya atau orang baru masuk Islam, gitu kan. Itu kawan baru masuk Islam, langsung disuruh ngapal baca as-salat dari takbir, wa istiftah, Fatihah, surat, seluruh zikir dibaca. Ya berat bagi dia. Ya. Atau orang baru mau masuk Islam udah ditakut-takuti dengan sunat misalnya. Pak biku kalau masuk Islam dipotong Pak. Pakai kapak oleh Pak. Akhirnya nggak jadi dia masuk Islam. Ya. Jadi Islam itu tidak boleh kita menakut-nakut. Kata Nabi, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan jangan persulit. Baik. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kamu menyempurnakan, wajib bagi kita untuk menyempurnakan al-iddah, hitungan itu. Maksudnya hitungan apa tuh? Bukan masa iddah ini Bu ya. Iddah di sini maksudnya hitungan puasa yang harus diganti. Ya harus dihitung betul, dicatat. Apalagi umur kalau sudah di atas 60 tahun Bu ya. Dicatat. Dicatat utang itu jangan sampai lupa. Ya. Utang kepada Allah, qada'ullahu ahaqqu an yuqda. Utang kepada Allah itu lebih wajib untuk ditunaikan. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kamu bertakbir, mengagungkan Allah maksudnya di situ atas petunjuk yang telah diberikan oleh Allah kepada kamu, kata Allah. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Baik, jadi puasa membawa sifat takbir ya Bu ya. Apa itu sifat takbir? Mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi tujuan berpuasa itu, ingat di atas tadi apa? La'allakum tattaqun. 183, 185 la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Baik. Jadi tujuan berpuasa itu ada untuk bertakwa dan agar senantiasa bersyukur.
Bu ya. Kalau masuk bulan Ramadan, Bu, rasanya tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat makanan minum, ya Bu ya. Yang selama ini kadang nikmat yang luar biasa itu terkesan biasa. Karena menghari-hari begitu gitu kan, tiap hari makan, tiap hari minum. Akhirnya biasa saja, padahal itu sudah luar biasa loh sebenarnya. Bisa makanan minum itu. Ya. Wala'allakum tashkurun. Maka kita bersyukur bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa Ramadan, dan bisa merasakan nikmatnya makanan minum. Dan nikmatnya berbagi juga. Ya, kita bagi kenikmatan itu dengan cara menyediakan iftar, menyediakan takjil. Istilah ta'jil itu sebenarnya istilah yang berasal dari bahasa Arab itu. Ta'jil artinya menyegerakan. Ya. Jadi prinsipnya sahur itu diakhirkan, takjil. Ada dua tuh Bu, ada takjil, ada ta'jil. Jadi puasa itu kan dimulai dari fajar ya Bu ya. Waktu subuh, fajar sodik ya. Fajar sodik. Kemudian diakhiri dengan maghrib ya. Iya maghrib. Nah, ya, sunnahnya itu ialah takjil mengakhirkan, melambatkan. Takjil pakai hamzah di sini. Takjil di sini sunnahnya mengakhirkan makan sahur. Sebagian orang makan sahur jam 1 itu lalu oleh. Tidak bagus. Menjelang kita subuh itu. Tapi hati-hati, jangan sampai masih mengunyah ketika sudah azan subuh, batal puasanya di saat itu. Kalau batal puasanya ada 3 konsekuensi. Pertama dia harus qadha. Kedua dia berdosa, harus bertaubat karena berdosa. Yang ketiga dia harus menahan berpuasa juga sampai nanti maghrib. Menahan sampai maghrib. Jadi kalau ada orang yang masih ngunyah-ngunyah, padahal sudah azan subuh, ya azan subuh itu sudah haram dia makan, gitu kan? Kalau dia masih ngunyah, berarti dia terkena 3 hal. Yang pertama dia harus qadha, puasanya itu nanti di luar Ramadan. Yang kedua dia bertaubat karena dia berdosa, meremehkan puasa. Kemudian dia harus menahan makan dan minum sampai maghrib nanti. Bukan berarti dia makan minum seharian itu, enggak. Kalau dia makan minum dia tambah lagi dosanya. Tetapi secara umum namanya makan sahur itu takjil, diakhirkan 1 jam sebelum subuh misalnya. Kalau bisa sebelum sahur sholat tahajud dulu. Sholat tahajud, sahur baru sholat tahajud, istighfar, ya, baca Quran, kemudian baru sahur, baru sholat subuh berjamaah. Di situ wirid pengajian kan. Nah, kalau untuk maghrib ini nggak perlu dianjurkan sebenarnya. Sudah ada takjil. Kayak ain ya Bu ya. Takjil. Artinya menyegerakan, takjil. Menyegerakan berbuka di waktu maghrib. Tetapi dengan catatan sudah pasti waktu maghrib itu berkumandang. Ya. Patokannya bukan azan di masjid. Kadang azan ini garinnya belum selesai, baru sudah makan sahur, so gigi dia dulu gitu kan. Akhirnya lambat azannya. Atau bukunya agak lambe lo azan maghrib. Karena minum teh lo makan ulak lo azan. Antara azan itu minum tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu dia gitu. Allah gitu. Kok tahu Ustaz? Ya, kami orang masjid tahulah. Baik, mungkin sampai sini dulu Bu ya. Saya izin mau ke Indarul. Mudah-mudahan pekan depan bisa dilanjutkan. Kita sampai pada ayat 185. Nanti kita bahas sampai 187 karena masih banyak hukum ahkam yang masih kita pahami dari ayat puasa ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.